Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Suherman, mahasiswi UIN Raden Mas Said, Surakarta. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Manajemen Bisnis Syariah. Saya dari kelas 1E dengan NIM 2252111178. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang HRD dari PT Sumber Sandang Adiguna. Bab yang akan saya gunakan pada wawancara kali ini adalah manajemen motivasi karyawan. Yuk langsung saja ke wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Iva. Ya, malam Mbak. Bagaimana kabar dan kesibukannya? Alhamdulillah baik. Baik, seperti izin yang sudah saya sampaikan kemarin, saya minta izin untuk mewawancarai Mbak sebagai HRD di perusahaan PT Sumber Sandang Artaguna. Sebelumnya, kalau boleh tahu, Mbak sudah berapa lama bekerja di perusahaan tersebut? Baru sih, paling baru 4 mau ke 5 bulan. Oh, iya. Kalau secara global nih Mbak, pekerjaan Mbak itu meliputi apa saja ya? Kerjaannya rekrutmen, kemudian perpanjang kontrak kerja itu, terus juga penitipan karyawan, terus juga ngurusin kayak fasilitas kamar gitu Mbak. Itu sih. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, dari beberapa pekerjaan Mbak itu, apa sih yang paling condong ke arah motivasi karyawan? Motivasi karyawan mungkin lebih ke yang penertiban karyawan itu sih. Kalau boleh tahu, seperti apa Mbak itu? Boleh minta tolong untuk dijabarkan? Jadi kalau penertiban karyawan tuh misal pagi itu HRD ada yang menjaga di finjering itu, di absensi itu, nanti ya kayak kalau ada yang rambutnya diwarnain tapi nggak rapi, terus juga kuku yang terlalu panjang dan kotor dan sebagainya, atau baju atau ya pokoknya pakaiannya emang kurang rapi dan sebagainya, itu sih kalau yang di finjering. Tapi nanti memang ada yang berkala secara 1 bulan itu kayak absensi, lebih ke absensi, kayak misal terlambat atau banyak izinnya, atau kok izin tapi nggak ada surat izinnya, nggak masuk tapi nggak ada surat izinnya, lebih ke itu sih. Oke, berarti tentang menertibkan peraturan gitu. Ya nanti kan kalau hubungannya sama motivasi karyawan, ya nanti kita HRD itu gimana caranya memotivasi supaya karyawan itu lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah, cara apa yang Mbak lakukan untuk menertibkan karyawan itu? Atau ada cara yang mungkin lebih efektif namun belum terrealisasikan? Kalau cara ya selama ini memang masih yang kayak dikasih tahu sih. Kalau cara yang sekiranya efektif ya tapi belum dilakukan, menurut saya itu lebih ke reward atau apresiasi. Mungkin ya karyawan yang masuknya full atau nggak ada terlambat sama sekali bisa dikasih reward ya, tapi sementara ini memang di perusahaan saya belum ada. Jadi ya bisa jadi karena itu juga belum tertib gitu. Iya, menurut Mbak dari cara-cara Mbak yang dilakukan itu sudah berfungsi nggak Mbak buat para karyawan Mbak? Maksudnya yang udah dilakukan Iya. Sedikit berfungsi, tapi ya mungkin namanya juga ini ya, lebih banyak orang yang terdesak, tapi ya sedikit berfungsi sih. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Semoga Mbak sehat selalu dan karyawannya lebih termotivasi lagi untuk bekerja. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa tugas HRD di PT Sumber Sandang Adiguna meliputi beberapa hal, diantaranya rekrutmen karyawan, melakukan perpanjangan kontrak kerja, menertibkan karyawan, dan juga mengurus fasilitas perusahaan. Untuk tugas HRD tersebut, melakukan penertiban karyawanlah yang dinilai paling mendekati manajemen motivasi karyawan. Penertiban dilakukan setiap hari pada saat presensi masuk dan juga saat evaluasi absen per bulannya. Menurut saya, sistem motivasi karyawan yang ada di PT Sumber Sandang Adiguna ini belum terlalu baik. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya karyawan yang masih telat dan juga karyawan yang masih banyak belum memberikan surat keterangan ketika mereka tidak bisa masuk. Hal yang mendukung kurang baiknya sistem manajemen motivasi karyawan
di PT Sumber Sandang Adiguna ini adalah belum adanya reward ataupun hadiah untuk karyawan yang berhasil melakukan prestasi. Prestasi yang dimaksud dari wawancara ini adalah karyawan yang berhasil masuk 1 bulan penuh misalnya. HRD yang saya wawancarai mengatakan bahwa cara yang sudah dilakukan untuk memotivasi para karyawannya masih sebatas diberi nasihat. Namun pemberian nasihat ini sudah cukup berguna untuk para karyawannya, meskipun beberapa di antaranya itu melakukan karena terdesak. Dalam manajemen motivasi, motivasi ini disebut dengan jenis motivasi negatif, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Menurut saya, apabila perusahaan lebih memperhatikan karyawan dan juga mengapresiasinya, mungkin karyawan akan lebih semangat dalam melakukan pekerjaannya. Paling sederhananya adalah patuh terhadap peraturan dan juga memberikan surat keterangan ketika tidak bisa masuk kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not in her. She's a